Dikisahkan ada seorang raja. Ada seorang raja. Dia pengen bikin masjid. Pengen bikin masjid. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Dia umumkan kepada rakyatnya, jangan ada satupun di antara kalian yang ikut-ikutan nyumbang, walaupun hanya paku siji. Aku yang akan membiayai seluruh biaya pembangunan masjid ini. Kalau sampai ada ketahuan kalian ikut-ikutan, aku akan hukum orang tersebut. Akhirnya betul. Raja ini mengeluarkan dana begitu banyak untuk membangun masjid sendirian. Tidak ada satupun yang boleh ikut di situ. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah atau benar? Salah? Salah apa? Menghalangi orang lain amal soleh. Kan amal soleh banyak. Salahnya bukan melarang orang, salahnya sekarang kita akan baca. Setelah selesai dibangun, dia bilang sama arsiteknya, tolong tulis nama saya di situ. Nah, itu dia. Mulai ini. Bahwa masjid ini dibangun dengan biaya 100% dari raja. Begitu selesai, lega banget. Sidane tadi. Malam harinya dia tidur nyenyak. Ternyata di dalam tidurnya dia mimpi. Di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi melihat seorang malaikat turun menuju ke masjid yang dia bangun. Kemudian mencari tulisan nama raja itu dan dihapus sama malaikat itu. Begitu raja melihat malaikat menghapus namanya dari masjid, langsung bangun kaget. Dipanggil apa? Asistennya, dipanggil pasukannya, dipanggil ajudannya. Tolong lihat itu masjid. Nama saya masih ada nggak? Maka lari dilihat, masih ada. Alhamdulillah. Itu cuma bunga mimpi saya, bunga tidur aja. Malam kedua, mimpi lagi, mimpi yang sama. Di dalam tidurnya dia melihat namanya dihapus, kemudian namanya diganti dengan nama seorang wanita. Sudah dihapus diganti dengan nama orang lain. Dia terbangun lagi, kemudian dipanggil lagi ajudannya. Lihat, jawabannya ternyata masih ada. Apa sih ini? Malam ketiga sama mimpinya, dan dia sudah hafal nama wanita itu. Karena bolak-balik sih, akhirnya ketiganya hafal. Oh, jenengan si fulanah. Karena dia sudah hafal nama wanita itu, besoknya dia pergi ke istana, bilang sama ajudannya, cari wanita dengan nama fulanah. Akhirnya dicari ke seluruh penjuru negeri, ketemu. Dan ternyata dia adalah seorang wanita tua miskin. Sudah tua, miskin pula. Maka dipanggil. Datang wanita itu dalam keadaan gemeter, takut. Saya ada masalah apa? Ya. Saya merasa nggak melakukan apa-apa, tapi kok tiba-tiba dipanggil. Wahai ibu, Nek, kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Tidak berduga. Apakah kamu
pernah ikut bantu nyumbang pembangunan masjid ini? Tidak, wahai Paduka. Aku kan tahu pengumuman dari Paduka bahwa tidak ada satupun yang boleh berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini. Dan aku tidak berani, Paduka, untuk melanggar aturanmu. Betul kamu tidak melakukan apa-apa? Betul, wahai Paduka. Aku bisa apa? Aku miskin, tua, gak punya apa-apa. Coba dipikirkan lagi. Pernah kamu lewat situ melakukan apa-apa? Enggak, Paduka. Benar? Enggak. Kecuali. Nah, kecuali apa? Aku pernah lewat di depan masjid ini. Ketika aku lewat di depan masjid ini, ada seekor kuda yang digunakan untuk membawa barang-barang bangunan. Dan kuda itu diikat di sebuah tiang. Di dekat kuda itu ada tempat air minum untuk hewan. Dan kuda ini kehausan sekali dan pengen minum, tapi nggak bisa sampai ke tempat itu karena diikat. Maka aku pun kasihan. Aku ambil air itu, kemudian aku dekatkan ke kuda tersebut supaya dia bisa minum. Itu saja yang aku kerjakan, wahai Paduka. Kata raja, ini yang membuat namamu menggantikan namaku. Kecil amalannya, kecil, remeh, dipandang sebelah mata oleh banyak manusia. Tapi karena tulus, karena ikhlas, maka bisa menghasilkan pahala yang besar. Amalan sebesar apapun, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima olehnya, dan hanya akan menjadi debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat.